Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai penulisan item, format, dan kaidah. Oke, apa itu item? Ya, item itu adalah kalimat yang tak dapat dirinci dalam unit yang lebih kecil lagi. Terdiri dari satu pokok bahasan dan bentuknya biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan, kombinasi, gambar, permasalahan, situasi, dan lainnya. Jadi setelah minggu lalu kita mempelajari bagaimana langkah-langkah penyusunan skala psikologis ya, mulai dari penentuan tujuan ukur, kemudian merumuskan aspek, merumuskan indikator keperilakuan, lalu membuat blueprint instrumen. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat item. Namun sebelum itu kita pelajari dulu, kita kenali dulu gitu ya, apa itu item. Jadi item ini seperti yang tadi saya katakan bahwa rincian atau operasionalisasi dari indikator ya. Di indikator keperilakuan itu kemudian dirincikan lagi ke dalam unit yang lebih kecil menjadi item. Nah, perincian yang lebih khusus atau spesifik lagi itu tidak ada ya. Dia cuma batasan item. Item itu adalah kalimat yang tidak dapat dirinci dalam unit yang lebih kecil lagi gitu. Kemudian nanti ketika membuat item itu satu item yaitu satu pokok bahasan gitu ya, tidak boleh dua pokok bahasan dalam satu item. Nah, untuk bentuknya sendiri ya tergantung kita membuatnya apa gitu ya, bisa pertanyaan, bisa pernyataan atau yang lain-lain. Oke, pertanyaan yang sering kali muncul gitu ya, ini juga kemarin sudah ditanyakan oleh teman-teman sebelumnya gitu ya, apakah item itu harus banyak gitu ya. Jadi banyak atau sedikitnya item itu tidak menunjukkan kualitas instrumen itu bagus atau tidak gitu ya. Jadi tidak selalu bahwa item yang banyak berarti kualitasnya bagus gitu, tidak. Berarti item yang sedikit itu juga kualitasnya nggak bagus, nggak gitu ya. Yang paling penting adalah item itu harus mewakili konstruk ukur. Kemudian kualitas instrumen ditentukan oleh kualitas item dan kekuatan item itu tadi. Apakah mencerminkan indikator keperilakuannya atau tidak gitu intinya ya. Nah, kenapa harus begitu? Karena kalau mencerminkan indikator keperilakuan maka itu kan menunjukkan bahwa perilaku yang akan kita ukur gitu ya. Apa yang akan diukur, apakah tepat atau tidak gitu. Jadi item itu dibuat yang paling penting harus mewakili konstruk ukurnya atau atribut ukur. Kemudian ini ada format item. Format item itu ada secara garis besar ada 3 ya, ada pernyataan, ada pertanyaan, kemudian kombinasi pernyataan dan pertanyaan. Nah, untuk pernyataan ini artinya berupa kalimat deklaratif yang menjelaskan gitu ya. Bisa didahului gambar atau bisa juga didahului kalimat gitu ya. Nah, kalau untuk pertanyaan berarti serangkaian kalimat tanya gitu ya, atau didahului gambar atau kalimat. Jadi ya bisa aja baik pernyataan atau pertanyaan itu didahului oleh gambar dulu baru kemudian kalimat, atau bisa juga kalimat dulu baru gambar gitu. Kemudian kombinasi pernyataan dan pertanyaan. Artinya kombinasi keduanya gitu ya. Ini contoh itemnya. Merasa disayangi seseorang, iya atau tidak gitu ya. Merasa gelisah memikirkan keadaan di rumah saat bekerja, sangat tidak sesuai, sangat sesuai. Ini kan berupa pernyataan ya. Seorang ibu hamil memasuki kereta yang Anda sedang tumpangi, namun tidak ada tempat yang kosong. Meminta orang lebih mudah untuk memberikan tempat duduk, menunggu respon orang lain jika tidak ada, baru memberikan tempat duduk gitu ya. Terus format respon item itu ada secara garis besar itu ada 4 ya, ada menggambar, ada memilih gambar, ada menjawab dengan kata-kata, atau memilih jawaban yang sediakan. Jadi untuk respon itemnya itu sendiri, menggambar berarti nanti ketika diberikan pernyataan, kemudian jawabannya diminta untuk menggambar gitu ya. Ini biasanya di tes proyektif nih, atau tes kepribadian biasanya. Nah, yang berikutnya ada memilih gambar, berarti gambar sudah disediakan, tinggal dipilih atau menjawab dengan kata-kata gitu ya. Nah, kalau untuk di skala psikologi yang paling sering digunakan itu adalah memilih jawaban yang disediakan. Ini untuk memilih jawaban yang disediakan, format respon itemnya itu ada
tiga gitu ya. Ada negatif, ada positif, ada tengah. Nah, kalau positif ini maksudnya mendukung pernyataan, kalau negatif ini berarti menentang pernyataan, kalau tengah itu tidak menentang dan tidak mendukung atau pernyataannya itu netral gitu ya. Contohnya kalau dalam skala Likert itu ada 5 jawaban, misalnya setuju, sangat setuju, setuju, kadang-kadang misalnya gitu ya, atau netral gitu. Kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, untuk jawaban tidak setuju, sangat tidak setuju itu pernyataannya menentang atau negatif ya. Kalau untuk yang mendukung pernyataan itu berarti setuju dan sangat setuju. Sementara di tengah yang ketiga ini itu adalah pernyataan yang atau jawaban yang disediakan itu tidak menentang dan tidak mendukung pernyataan atau netral gitu. Tapi ada juga kok yang tidak ada jawaban yang tengah gitu ya. Jadi cuma 4, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, misalnya begitu. Ini contohnya ya. Seperti yang tadi saya katakan, STS, TS, NSSS. Nah, STS, TS ini respon penolakan terhadap isi pernyataan. N itu respon tidak mendukung atau tidak menolak pernyataan. Sedangkan untuk S dan SS itu respon dukungan terhadap isi pernyataan. Jika respon setuju sangat tidak setuju, berarti respon itu menunjukkan bahwa kita mendukung atau menunjukkan dukungan atau penolakan terhadap isi pernyataan berkenaan dengan objek atau sikap di luar diri, manusia atau benda dan lain-lain misalnya ya. Contohnya, kepemimpinan di tempat saya bekerja cenderung otoriter. Nah, mana? Apakah kita akan mendukung pernyataan ini atau kita akan menolak pernyataan ini gitu ya. Kemudian kalau sesuai tidak sesuai, nah ini nanti teman-teman perhatikan karena kita akan membuat item ya. Jadi nanti membuat item sekaligus format untuk jawabannya apa. Teman-teman harus memahami ini gitu ya. Lihat pernyataannya mana yang cocok. Apakah jawabannya itu sangat setuju, sangat tidak setuju, apakah sesuai tidak sesuai gitu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya setuju atau tidak sangat setuju, berarti itu berkenaan atau berkaitan dengan objek sikap atau di luar diri kita ya. Jadi kalau itu bukan mengukur keadaan diri atau subjek kita sendiri gitu ya, maka itu jawabannya lebih tepat setuju, sangat tidak setuju. Tapi kalau mengukur keadaan diri subjek sendiri atau dalam diri kita, maka itu akan tepat jika alternatif jawabannya itu sesuai tidak sesuai gitu ya. Misalnya saya mengerjakan tugas tepat waktu, itu nggak tepat kalau dikatakan setuju gitu, enggak ya. Tapi sesuai tidak sesuai, karena kita ingin melihat keadaan diri kita kan gitu. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu kaidah penulisan item. Dalam kaidah penulisan item ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama yaitu gunakan bahasa yang sederhana, jelas, mudah, dan mudah dimengerti gitu ya. Artinya maknanya tidak ambigu gitu ya, mudah dipahami. Dan untuk penggunaan bahasa ini juga disesuaikan dengan siapa yang menjadi responden kita gitu. Kalau misalnya anak SD tentu bahasanya akan berbeda dengan yang kita gunakan ketika kita membuat instrumen untuk anak SMP gitu ya. Tidak membuat item yang menimbulkan makna ganda atau multitafsir. Jadi tidak, ya maknanya tidak ambigu lah istilahnya begitu ya, nggak multitafsir, artinya orang bisa menafsirkan banyak hal dari pernyataan item yang kita buat tadi gitu. Kemudian item ditulis sesuai dengan aspek dan indikatornya. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Jadi memang acuannya adalah aspek dan indikatornya. Seperti yang saya katakan, teman-teman minggu lalu ada yang bertanya, Bu, apakah mana langkah yang paling penting? Saya bilang semua langkah itu penting karena dia kan saling berkaitan atau saling berhubungan gitu ya. Kalau misalnya langkah di awal salah, maka di akhir juga itu bisa mempengaruhi atau bisa akan salah gitu. Makanya step by step semua langkah itu harus sesuai gitu ya. Termasuk dalam tulisan item berarti harus memperhatikan aspek dan indikatornya tadi gitu. Atau lihat blueprint instrumennya sebagai acuan gitu ya. Kemudian stimulus dan pilihan jawaban harus relevan dengan konstruk yang diukur ya, makanya kesesuaian antara pernyataan
dan jawaban atau responnya itu harus tepat gitu ya. Seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Kemudian hindari kata-kata berunsur universal seperti tidak pernah, selalu, tidak satupun, sering, hanya, hampir dan lain-lain. Jadi dalam item itu usahakan tidak ada kata saya selalu datang terlambat. Nah, jangan ada kata selalu gitu ya. Kemudian saya sering tidur malam gitu. Ya, hindari kata-kata yang ada mengandung unsur jawabannya ya. Kadang-kala selalu, tidak pernah, sering itu juga merupakan bisa menjadi alternatif jawaban gitu ya. Jadi hindari kata-kata yang unsur universalnya itu tidak satupun orang yang percaya dengan saya misalnya. Masa iya gitu ya. Coba dipikir secara logika, nggak mungkin kan orang, nggak ada yang percaya dengan kita gitu. Permasalahannya adalah kita berpikirnya seperti itu gitu ya. Jadi hindari kata-kata yang berunsur universal ini ya, atau yang maknanya itu tidak mungkin lah gitu ya. Saya tidak pernah datang terlambat, nggak mungkin gitu, nggak mungkin, tidak pernah itu tidak mungkin gitu ya. Kemudian untuk menghindari stereotip jawaban, gunakan item favorable dan unfavorable. Jadi item favorable ini maknanya yang mendukung pernyataan, yang unfavorable itu berarti yang bertentangan dengan pernyataan gitu ya. Isi item tidak boleh mengandung social desirability yang tinggi gitu. Oke, baik. Ini tugas untuk minggu depan ya teman-teman ya, dikumpulkan minggu depan. Silahkan, tapi teman-teman bisa mulai membuatnya hari ini gitu ya. Karena kan ini materinya kita tidak terlalu banyak gitu ya. Saya sudah menjelaskan materinya tadi, silahkan teman-teman simak, pahami lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan buat tugas ya, dikumpulkan paling lambat minggu depan. Tugas yang pertama yaitu buatlah minimal 30 item skala. Kemudian item dibuat berdasarkan aspek dan indikator perilaku yang telah dibuat dan mengacu pada blueprint instrumen pada tugas sebelumnya. Sebenarnya tugasnya satu ya. Intinya teman-teman diminta untuk membuat item dari tugas membuat skala minggu lalu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.